Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Rosa Amalia. Pada video kali ini, saya akan memberikan hasil praktikum dan juga membahas praktikum acara ke-8 yang berjudul PHP. Jadi pada praktikum ini itu kami dikenalkan dengan bahasa pemrograman PHP, di mana bahasa pemrograman ini adalah sebuah bahasa pemrograman yang bersifat server side. Jadi dia itu dieksekusi di sisi server web dan hasilnya akan dikirim ke web browser pengguna. Nah, hal ini itu memungkinkan pengembangan untuk membuat sebuah situs web dinamis yang dapat berinteraksi dengan database. Selain itu, ini juga mampu menghasilkan halaman web yang secara dinamis dapat mengolah formulir juga seperti yang nanti akan dipraktekkan dan melakukan berbagai tugas-tugas lainnya. Selain itu, yang menarik adalah PHP ini memiliki sintaks-sintaksnya itu mirip dengan bahasa pemrograman C dan mampu menyediakan banyak fitur juga yang berguna untuk pengembangan web seperti mendukung berbagai database dan mampu memproses formulir, dan yang tidak kalah penting adalah dia mampu berintegrasi dengan HTML yang akan saya contohkan nanti. Seperti itu. Baik, untuk hasil praktikum yang wajib, yang utama ada dua, yaitu tabel penduduk dan juga form input penduduk. Oke, namun sebelum itu terdapat pengenalan-pengenalan umum dulu, yaitu cara membuat tabel sederhana, kemudian uh, bagaimana uh, memanggil variabel lain, kemudian ada membuat form sederhana, baru kemudian kita membuat sebuah tabel dan juga sebuah form input penduduk. Baik, untuk tabel di PHP, seperti yang telah disebutkan tadi, jadi PHP itu mampu berintegrasi dengan baik dengan HTML. Makanya di sini pembuatan tabel sederhana itu bisa dilakukan dengan HTML. Jadi pertama ini adalah doc type-nya HTML, kemudian title-nya itu PHP table example atau ya atau contoh tabel. Kemudian untuk tabel row-nya itu OTR. Yang pertama ada jadi akan dibuat sebuah tabel row di mana table head-nya itu ada nomor, nama, longitude, dan juga latitude. Nah, kemudian untuk table body-nya, kita menggunakan PHP, jadi datanya itu akan di-array. Nah, array 1 ini itu, nah ini untuk memasukkan data, jadi dibuat array sesuai dengan table head ini. Yang pertama itu nomor 1, kemudian nama A, terus longitude-nya 110.1464 sekian, kemudian latitude-nya -7 sekian. Kemudian untuk array yang kedua itu nomor 2, namanya B, terus longitude-nya itu 110.25 sekian, latitude-nya itu -725 sekian, dan seterusnya. Kemudian ini akan di loop. Nih, datanya itu sebagai row. Jadi ada tabel row, kemudian ada TD di sini. Kemudian terakhir diakhiri lagi dengan
tabel row itu. Nah, eh, kemudian, oh iya, eh, kemudian untuk tampilannya itu seperti ini. Nah, jadi dia modelnya seperti ini, ada nomor, nama, longitude, dan juga latitude. Oh iya, di sini karena sudah disebutkan variabel data itu sebagai variabel row, makanya di sini tabel datanya, terus ada dot row 1, 0, 1, 2, 3, itu. Kemudian ini hasilnya. Kemudian kita move ke pengenalan selanjutnya. Nah, ini. Jadi, kita bisa memanggil variabel lain seperti itu. Pertama, kalau nah ini kita panggil dia dari variabel vars.php. Nah, namanya itu adalah perahu dan alamatnya itu Wonosobo. Nah, title-nya itu adalah nanti gunung. Seperti itu. Nah, untuk variabel vars-nya itu seperti ini. Jadi, variabel namanya itu kita ambil dari kata nama yang di sini, nama, terus variabel alamatnya sama, diambil dari kata alamat juga. Kemudian nanti echo atau outputnya adalah nama gunung adalah gunung dari variabel nama dan yang beralamat di variabel alamat. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, ini kan awalnya gunung ya. Ini title-nya kan gunung. Tapi dia ini href berarti dia link, uh, modelnya link. Jadi dia akan memanggil variabel lain. Nah, ini ketika diklik, nah, nama gunung adalah Gunung Prau, beralamat di Wonosobo sesuai dengan uh, nah ini namanya apa, terus alamatnya di mana. Misalnya Gunung, nah, seperti ini. Kemudian ketika diklik, nah ini. Nama gunung adalah Gunung Merapi, beralamat di Sleman. Seperti itu. Kemudian ada juga form. Nah, ini menggunakan HTML juga. Formnya PHP, metodenya itu post. Jadi, nama pertama, input tipenya itu teks. Dengan namanya itu nama, sama juga dengan umur. Kemudian langsung disubmit. Eh, tapi kita sini belum membuat mekanisme eh, penerimanya. Jadi masih sederhana, tampilannya masih seperti ini. Misalnya nama, Esa, terus soal umur 21 gitu. Tapi ketika dikirim masih not found karena kita belum membuat sistem penerimaannya seperti apa. Kemudian yang utama adalah kita membuat tabel dan juga form input. Nah, jadi untuk pembuatan tabel itu, pertama kita ke database dulu. Jadi dia di exam, terus admin, bagian MySQL, terus nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, pertama-tama kita harus buat database baru dulu, seperti di sini membuatnya. Tapi di sini sudah ada database-nya, yaitu namanya PGWeb. Untuk membuat tabel, kita bisa klik baru ini. Misalnya nama tabelnya uh,
Misalnya tabelnya penduduk ini, terus di sini bisa diisi misalnya kecamatan itu tipenya varchar, panjangnya 20. Kemudian ada longitude, tipenya varchar juga. Nah, longitude itu bisa float atau varchar, tapi saya di sini memilih varchar. Nah, panjangnya itu 20 juga, sama dengan latitude. Nah, kemudian ada luas. Luas itu kita bisa pakai desimal, kemudian ada jumlah penduduk itu bisa pakai integer. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini dia tabel awalnya. Ketika kita ingin masukkan uh, value-nya, kita bisa menggunakan SQL seperti ini. Terus kita pakai insert into. Nah, jadi seperti ini, insert into nama tabelnya penduduk tadi. Kemudian ini ada kecamatan, longitude, latitude, luas, dan juga jumlah penduduk. Jadi kita masukkan value-nya berurutan. Oke, misalnya kita pindah ke tabel ini. Ya, sekalian tabel penduduk. Uh, misalnya di sini kita akan masukkan Kalasan. Terus misalnya longitude-nya, kemudian latitude-nya, kemudian untuk luasnya misalnya eh, dan untuk jumlah penduduk misalnya seperti ini. Nah, ini kemudian ketika dikirim, nah ini satu baris berhasil ditambahkan dan ketika kita buka strukturnya, nah ini sudah ada tertambah Kalasan. Nah, seperti ini. Jadi, kita membuat database terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita beralih ke scriptnya, di mana nama scriptnya itu adalah index.php. Pertama kita sesuaikan setting MySQL dulu. Server name itu yang seperti yang kita tahu itu localhost, kemudian username-nya itu root. Karena password tidak ada, jadi dikosongkan. Kemudian database nama database saya itu adalah pgweb. Kemudian kita membuat koneksi. Jadi koneksinya itu new MySQL. Jadi yang dipakai itu adalah variabel server name-nya, kemudian username-nya, password, dan juga database name. Kemudian kita cek connection. Um, ketika connection-nya error, maka dia akan berhenti. Nah, dari sini SQL-nya itu dari tabel penduduk, select-nya itu dipilihnya itu dari tabel penduduk, kemudian result-nya itu dari sini tadi, dari hasil koneksi, kemudian yang di query, seperti itu. Kemudian, nah di sini ketika, nah di sini kita buat table bordernya itu ukurannya 1px saja. Kemudian, nah ini, terus kita mulai buat table row ini. Ini table row-nya. Kemudian table head-nya itu ada kecamatan, kemudian longitude, latitude, luas, dan juga jumlah penduduk. Ini untuk table head-nya. Kemudian ini untuk output data dari setiap row-nya. Nah, ini untuk result-nya. Jadi
tabel row. Nah, di sini pertama itu ada kecamatan, terus nah ini tabel row-nya, kemudian tabel datanya itu ada longitude. Nah, ini tabel datanya align-nya itu right, kemudian latitude, tabel data juga luas, kemudian terakhir jumlah penduduk, dan tabel row-nya diakhiri. Seperti itu. Nah, ketika dipanggil, nah seperti ini. Jadi ketika dipanggil sudah ada nama kecamatan, longitude, latitude, luas, jumlah penduduk, dan isinya sesuai dengan yang kita inputkan di PHP-MyAdmin tadi. Seperti itu. Kemudian ada satu lagi, yaitu form input penduduk. Jadi pertama-tama kita buat file index HTML dulu. Jadi ini namanya form input. Nah, ini form input penduduk. Terus actionnya itu nanti di sini di file input.php kita arahkan dulu. Jadi foldernya itu pgweb acara terus input php. Nah, ini on submit. Metodenya itu post. Kemudian kita buat labelnya dulu untuk kecamatan. Nah, tipenya itu teks, ID-nya kecamatan, sama dengan longitude, tipenya teks juga. Nah, ini longitude, kemudian ada luas dan juga jumlah penduduk. Nah, ID-nya itu dia adalah informasi. Kemudian script-nya, nah ini untuk luas itu dia get element by luas. Jadi ini mana luas? Mana ini ID-nya luas. Kemudian ketika sudah selesai, nah iya ini data yang harus uh, untuk luas itu data yang harus dimasukkan itu tidak boleh bernilai negatif seperti itu. Kemudian kita pindah ke form inputnya. Nah ini kecamatan, variabel kecamatan itu dipost dari kecamatan, longitude, latitude, diambil dari kecamatan, longitude, latitude, luas, dan juga jumlah penduduk. Dari sini tadi ID-nya, ini ID-ID-nya. Kemudian sama kita harus setting MySQL karena form yang kita buat ini ketika diinput nanti hasilnya itu akan masuk di tabel yang sudah kita buat tadi seperti itu. Jadi selain kita memasukkan dari PHP-MyAdmin menggunakan SQL, kita juga bisa menambahkan datanya dari form input yang kita buat ini. Nah, ini create connection sama seperti tadi. Terus ini kita langsung masuk bagian intinya. Jadi, nah SQL-nya itu kita insert into. Sebenarnya sintaksnya sama. Jadi kita insert into ke tabel penduduk, tabel kita, di mana ada kecamatan, longitude, latitude, luas, jumlah penduduk, dan values-nya itu dari ini, dari variabel-variabel yang di atas ini yang nanti akan kita inputkan. Kemudian ketika sudah selesai dan itu bernilai true apa yang kita inputkan, maka akan keluar echo akan muncul message new record created successfully. Jadi seperti itu. Jadi data yang baru kita inputkan itu sudah sukses masuk ke tabel seperti itu. Nah, hasilnya itu seperti ini. Ini form input penduduk. Misalnya kita masukkan kecamatannya misalnya Gamping. Kemudian misalnya longitude-nya terus latitude-nya misalnya
Terus misalnya luasnya eh, dan jumlah penduduk misalnya ini. Ketika kita submit, nah dia yang berhasil akan muncul message ini, dia berhasil di-create. Kemudian ketika PHP adminnya kita refresh, nah ini akan muncul record baru, yaitu Kecamatan Gamping, longitudenya 110.7689, latitudenya -70909, luasnya 2488, dan juga jumlah penduduknya itu 4.453. Jadi seperti itu hasil praktikum acara 8. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.